Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 1056 yang akan memperlihatkan Luffy yang mulai pergerakannya dalam misi baru mereka. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Pertarungan Green Bull versus Akazaya sudah dipastikan benar-benar selesai pada chapter ini. Raizo dan Shinobu bisa dibilang adalah korban terparah yang dialami Akazaya. Dan untungnya mereka cepat dirawat, jika tidak maka dalam waktu dekat mereka akan kehilangan nyawa mereka karena dehidrasi dan kekurangan nutrisi. Namun bagaimana nasib para tahanan udon? Karena jika dilihat hampir seluruh sisa-sisa bajak laut Kaido dihisap nutrisinya oleh Green Bull. Meski sampai saat ini belum disinggung tentang kondisi mereka, tapi kami yakin hal ini sudah disadari oleh Momonosuke atau yang lainnya dan segera ditolong oleh tim medis. Kedatangan Green Bull ke Wano tidak semuanya berdampak negatif, tapi ada beberapa hal yang menguntungkan. Dimulai dari tanah yang tandus dan tercemar oleh limbah pabrik, seketika menjadi subur bahkan menjadi hutan belantara. Maka dari itu, warga Wano sudah layak menetap di wilayah yang tadinya gersang. Lalu, Momonosuke juga mendapat peningkatan kekuatan dari hasil pertarungannya melawan Green Bull. Ia kini tak hanya bisa membuat awan api, namun juga bisa menyemburkan bola api yang menjadi ciri khas dari seekor naga. Tinggal bagaimana ia bisa memaksimalkan kekuatan lainnya yang sebelumnya pernah digunakan oleh Kaido. Lalu, dengan peringatan dari Green Bull bahwa sekarang Wano menjadi incaran banyak orang, membuat Akazaya kini semakin lebih waspada. Jika saja Green Bull tidak menyampaikan hal itu, maka tidak menutup kemungkinan Nekomamushi dan Inuarashi sudah kembali ke Zou. Tapi hal itu tidak terjadi. Pemimpin suku Ming yang baru sudah dinobatkan kepada Carrot, sedangkan mereka berdua memilih untuk menjaga Wano bersama rekan-rekan yang lainnya. Di ruang Shogun juga, akhirnya Momonosuke dan juga Hiyori mendapatkan sebuah fakta jika kakeknya masih hidup. Ya, meski sebelumnya mereka telah bertemu, tapi Momo dan juga Hiyori belum menyadari jika Hitetsu adalah kakeknya. Di ruang peristirahatan bajak laut Mugiwara, mereka membahas tentang senjata kuno Pluton. Ya, informasi keberadaan Pluton di Wano tentu membuat Franky dan lainnya hampir tidak percaya. Yang disangka mereka jika Pluton telah hancur sehingga hanya menyisakan blueprintnya saja. Sedangkan demi menjaga kerahasiaan dan tidak jatuh di tangan pemerintah dunia ataupun bajak laut yang menyalahgunakan senjata ini, maka blueprint tersebut dibakar oleh Franky. Di chapter ini, tidak dijelaskan apakah Franky telah menyalin isi blueprint ini di dalam memori otaknya atau tidak. Selain itu, rupanya Luffy tidak menginginkan senjata Pluton ini tanpa menjelaskan apapun. Namun, dugaan kami, alasan Luffy tidak menginginkan itu karena memang belum waktunya menggunakannya. Hal ini berdasarkan pernyataan Robin jika ia penasaran alasan Oden ingin mengeluarkan Pluton setelah kembali dari Laftel. Tentu, hal ini dipicu dengan informasi yang ia dapatkan bersama bajak laut Roger di sana. Nah, besar kemungkinan Luffy baru membutuhkan senjata kuno Pluton ataupun senjata kuno yang lainnya di saat ia telah kembali dari Laftel juga. Nah, di saat Robin dan lainnya masih membahas tentang Pluton, secara tiba-tiba Shinobu dan juga Tama muncul di hadapan mereka. Yups, hal ini sontak membuat semua yang ada di sana terkejut karena penampilan Shinobu yang kembali langsing setelah mendapatkan sedot lemak gratis dari Green Bull. Lalu, bagaimana dengan Raizo dan juga Queen? Mengingat mereka berdua juga memiliki tubuh yang besar dan mendapat sedot lemak gratis dari Green Bull. Apakah mereka berdua mendapatkan tubuh ideal mereka juga, selayaknya Shinobu? Setelah sekian lama Karibo tidak diperlihatkan semenjak kerusuhan di penjara Udon, besar kemungkinan ia tidak ikut ke Onigashima dan memilih cari aman dengan menetap di ibu kota bunga.
Di One Piece chapter 1056 ini, ia kembali diperlihatkan sedang menyusup di ruang Luffy dan lainnya berada. Setelah di Pulau Manusia Ikan, ia mengetahui informasi tentang senjata kuno Poseidon. Kali ini, ia kembali mendapatkan informasi keberadaan senjata kuno Pluton. Gawatnya, si brengsek karibau ini akan memberitahu keberadaan dua senjata kuno ini kepada seseorang. Atau lebih tepatnya, ia akan menjual informasi sangat penting ini kepada seseorang. Lantas, siapa orang yang dimaksud Karibo di sini? Di sini tentu belum ada kejelasan, namun jika orang yang dimaksud adalah Teach, maka hal ini akan menjadi ancaman yang sangat berbahaya. Pulau Manusia Ikan maupun Wano akan dibuat hancur olehnya. Dan jika ia mendapatkan senjata kuno itu, sudah bisa dibayangkan perang besar-besaran akan pecah. Setelah terbebas dari jajahan Kaido, kini terlihat jelas bagaimana penduduk Wano begitu ceria dan bahagia dengan kesibukan mereka masing-masing. Namun apakah kebahagiaan warga Wano akan bertahan lama? Karena bisa dipastikan, Wano akan diincar banyak bajak laut maupun pemerintah dunia yang akan menginvasi wilayah ini. Di sisi lain, Luffy dan lainnya sudah berpamitan kepada para Akazaya, namun lucunya, Luffy tidak berpamitan kepada Momonosuke maupun Kinemon. Entah apa alasannya, tapi kami yakin Momonosuke dan juga Kinemon akan segera menuju ke pelabuhan Tokage. Di saat kru mereka masing-masing disibukkan mengangkut barang untuk dibawa ke kapal mereka, Kid, Law, dan juga Luffy malah sibuk berdebat arah mana mereka akan pergi. Di chapter ini, kita belum diberikan bocoran kemana misi Luffy selanjutnya. Namun, banyak fan One Piece yakin jika tujuan Luffy selanjutnya adalah Pulau Elbaf. Lokasi ini juga menjadi salah satu tempat yang diduga tersimpan Road Poneglyph terakhir. Nah, keadaan dunia One Piece saat ini semakin menarik. Koran yang Morgan sebarkan ternyata memuat organisasi yang di dalamnya adalah kumpulan mantan Shichibukai untuk menentang pemerintah dunia yang telah mengkhianati mereka, lengkap dengan nilai bounty para angkatan laut untuk diburu. Namun, kita akan bahas panjang lebar pada video selanjutnya yang tentu banyak nakama tidak menyadari bukan bagilah otak dari terbentuknya organisasi ini. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini, dan kabar buruknya minggu depan Manga One Piece harus libur.